Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Nopal Sidik dengan NIM 12340300129. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Etika Dakwah. Yang pertama, jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Etika dakwah berasal dari kata etika dan dakwah. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang memiliki banyak arti seperti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta artinya adat kebiasaan. Etika secara istilah adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku, seperti bagaimana cara bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Etika juga adalah ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan. Adapun dakwah, yaitu berasal dari kata kerja da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Secara bahasa, berasal dari kata an-nida, yang artinya menyeru atau memanggil. Adapun menurut istilah, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, menyeru kepada kebiasaan yang baik, dan melarang dari kebiasaan yang buruk, supaya mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Etika dakwah secara sempit adalah tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruk. Secara luas, etika dakwah adalah manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah. Keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dan membangun akhlak dakwah. Adapun ruang lingkup etika dakwah, yang pertama adalah kerangka analisis objek pandangan dakwah. Nah, kerangka analisis objek pandangan dakwah ini tergantung pada dua hal, yaitu tergantung pada objek nilai terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain-lain, murni dan alamiah bersifat objektif. Yang kedua, tergantung pada subjek penilai, bersifat subjektif, seperti cara pandang terhadap sesuatu bisa berbeda, seperti cara pandang agamawan berbeda dengan cara pandang sekularis. Yang kedua, ada kerangka analisis aktivitas menilai, yaitu apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilaian, dan bagaimana cara menilainya. Etika dakwah memiliki objek penilaian fokus pada perbuatan dakwah, seperti da'i, mad'u, manhaj, wasilah, maudu, dan maudu atau maddah, dan al-qasdu. Yang ketiga adalah kerangka analisis perbuatan dakwah. Kerangka ini menyangkut aspek zahir dan batin, seperti gerakan fisik mencerminkan motivasi, kehendak, hasrat, kebiasaan, watak, dan tujuan. Yang kedua adalah landasan etika dakwah dan ayat Al-Qur'annya. Landasan yang pertama adalah landasan teologis. Ciptaan Allah yang paling dicintainya adalah orang-orang yang beriman, dan yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling cinta kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam surat Al-Qalam ayat keempat dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ada 4 landasan yang digunakan oleh etika dakwah. Yang pertama adalah landasan teologis, yaitu ilmu tentang ketuhanan. Yang kedua adalah landasan filosofis, yaitu tentang filosofi. Yang ketiga adalah landasan historis, yaitu tentang sejarah. Yang terakhir adalah landasan sosiologis, yaitu tentang sosial. Landasan teologis. Ciptaan Allah yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman, dan yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Jika yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, maka yang paling cinta kepadanya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tertera juga dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang ketiga adalah pendekatan dan teori etika dakwah. Digunakan oleh etika dakwah adalah dakwah pendekatan etis. Dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika adalah sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Di dalam Al-Quran ada dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan bijak, memberi keteladanan, memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad'u, menggunakan metode yang relevan dan realistis sesuai tantangan dan kebutuhan. Ada juga dakwah bil mau'izah hasanah, yaitu dakwah dengan tutur kata yang lembut, menghindari sikap sinis dan kasar, dan tidak menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Yang terakhir adalah dakwah dengan mujadalah atau dakwah bil mujadalah. Dakwah bil mujadalah ini adalah dakwah dengan cara berdiskusi atau debat dengan prinsip tidak merendahkan pihak lawan, tidak menghina, tidak mengejek, dan bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mencari kebenaran. Setelah nilai etik dari Al-Quran, ada juga nilai etik dakwah dalam sirah nabawiyah yang mencontoh cara berdakwah Rasul. Misalnya adalah cara Rasul dalam merespon sebuah kemungkaran. Jika suatu kemungkaran masih dipandang bisa ditegur oleh cara yang lemah lembut, maka beliau akan menempuhnya. Akan tetapi jika sudah melewati batasnya, maka membutuhkan ketegasan. Bahkan beliau juga akan menunjukkan muka merah karena marah yang menekan pelaku kemungkaran tersebut supaya kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, memilih dampak atau bahaya yang lebih ringan. Maksudnya jika dihadapkan pada dua pilihan yang harus diambil dan tidak bisa menghindar darinya, maka ambillah keputusan yang lebih ringan resikonya untuk kepentingan dakwah. Yang ketiga adalah nilai etik dakwah menurut para ulama. Menurut Yusuf Qaradawi, beliau melihat kepentingan dan kebutuhan, misalnya menolak kemudaratan, mencegah kerusakan lebih utama daripada mengejar manfaat. Daf'ul mafasid wa muqaddamun ala jalbil manfaat. Yang keempat adalah tentang norma dan jenis-jenis norma urf dan jenis-jenis urf. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini banyak jenisnya, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran-ajaran atau kaidah suatu agama. Fungsi norma agama adalah sebagai petunjuk atau pegangan hidup bagi umat agama tersebut. Norma agama bersifat mutlak dan mewajibkan umat agama tersebut untuk taat pada norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku bagi masing-masing agama. Contohnya agama Islam yang mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di sebuah negara ataupun secara internasional. Fungsi norma hukum agar terciptanya. Fungsi norma hukum adalah agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan suatu negara. Contohnya, tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak, memberikan kesaksian di muka norma kesusilaan.
Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Contohnya adalah tidak berhubungan badan dengan lawan jenis yang belum sah terikat dalam pernikahan. Yang keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku. Yang keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarahkan pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya cara berpakaian, cara bersikap, hingga cara berbicara. Contohnya adalah cara berpakaian, cara bersikap, dan cara berbicara. Masing-masing kelompok memiliki Masing-masing kelompok memiliki standar. Masing-masing kelompok masyarakat memiliki standar norma kesopanannya sendiri. Setelah norma ada urf. Urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf adalah perkataan atau perbuatan yang baik yang telah populer dan dikerjakan oleh banyak orang dalam masyarakat. Dasar penggunaan urf adalah surat Al-A'raf ayat 199. Para ulama sepakat tidak semua urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Dan yang terakhir, urf tersebut telah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Adapun macam-macam urf yaitu dibedakan menjadi 3, yaitu dari segi objeknya, dari segi cangkupannya, dan dari segi keabsahannya. Dari segi objeknya, urf dibagi menjadi 2, yaitu urf lafzi dan urf amali. Urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contohnya seperti ungkapan ayam yang berarti daging ayam. Yang kedua adalah urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Yang kedua adalah urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Contohnya kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu di hari-hari tertentu. Dari segi cangkupannya dibagi menjadi 2, yaitu urf am, adat kebiasaan umum, dan urf khas, adat kebiasaan khusus. Urf am adalah kebiasaan masyarakat yang telah berlaku umum di berbagai tempat. Contohnya, mengibarkan bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat. Yang kedua, urf khas, yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu dalam waktu tertentu sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contohnya kebiasaan halal bil halal dilakukan kaum muslimin di Indonesia dan di negara lain tidak. Yang ketiga adalah dari segi keabsahannya. Dari segi keabsahannya dibagi 2, yaitu urf sahih, adat kebiasaan yang benar, dan urf fasid, adat kebiasaan yang salah. Nah, urf sahih ini
hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Urf sahih adalah hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar telah diberikan secara penuh. Contohnya, kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari orang. Contohnya, kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sebelum maharnya diterima secara penuh. Yang kedua adalah urf fasid, adat kebiasaan yang salah, yaitu sesuatu hal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan. Contohnya, kebiasaan menyajikan minuman keras. Contohnya, kebiasaan menyajikan minuman keras dalam hajatan pernikahan. Yang kelima adalah akhlak dai dalam Al-Quran, penampilan serta kepribadian dai. Akhlak dai adalah akhlak Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan diterapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Akhlak dai itu yang pertama adalah perkataannya sesuai dengan tindakannya, seperti dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Yang kedua adalah bersifat lembut, seperti dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di surat Ali Imran juga dijelaskan, kita harus bertawakal dan memaafkan orang-orang tersebut. 4 ya. Selanjutnya adalah bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad kuat, dan bertawakal. Semua itu ada dalam surat Ali Imran ayat 159 dan Al-Furqan ayat 63. Yang terakhir adalah rendah hati. Yang terakhir adalah rendah hati yang ada dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa kepada mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Adapun penampilan dai adalah aspek yang berpengaruh terhadap daya tarik dai, yaitu penampilan fisik dan kepribadian. Penampilan fisik meliputi cara berpakaian, karakteristik fisik seperti ketampanan atau kecantikan, dan
Adapun penampilan dalam atau kepribadian adalah sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Kepribadian seorang dai juga sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dakwah, sebab keberhasilan dakwah tergantung pada dai sebagai penyampai dakwah. Apabila seorang dai berpenampilan baik dari dalam dan luarnya, apabila seorang dai berpenampilan baik lahir dan batinnya, akan menunjang keberhasilan dakwahnya, karena mad'u lebih cenderung mengikuti apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.